seperti kita ketahui bahwa PJJ merupakan langkah darurat yang kita lakukan untuk memastikan bahwa anak-anak kita terselamatkan, kemudian hak-hak belajarnya tetap terpenuhi. Nah, dua hal itu yang menjadi pijakan kita agar keinginan kita untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ke depan akan menjadi keunggulan negeri ini di saat ulang tahun emas ke-100 tahun nanti, bahwa kami memperhitungkan anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD, SMP, SMA inilah yang kelak akan memegang tampuk pimpinan di negeri ini. Kalau saya hitung, 25 tahun yang akan datang, mereka sudah jadi orang-orang yang akan berperan dalam berbagai kehidupan di negeri ini. Nah, atas dasar itu kita harus menyelamatkan mereka dari segala macam penyakit, segala macam risiko kerusakan, kehancuran, tetapi juga mereka harus terdidik, karena mereka yang akan kita pertaruhkan untuk kelangsungan dan kejayaan negeri ini. Berkaitan dengan SKB 4 Menteri, di mana ada izin atau diperbolehkan bagi zona-zona bagi satuan pendidikan. Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kita tahu bahwa pemerintah melalui Kemendikbud memperbolehkan dalam kurung tidak mewajibkan untuk tatap muka di sekolah zona hijau dan kuning. Ini kalau bicara zona kuning dan hijau ini ada 43%. Ini berdasarkan kita bisa lihat bersama di covid19.go.id. Jadi kebijakan ini memperbolehkan, bukan mewajibkan. Nah, bicara mengenai kebijakan ini, kita tahu bahwa ini menjadi ancaman bersama ketika sekolah dibuka, apakah ini benar-benar safe. Saya tadi sudah di segmen awal sudah berbincang dengan Ibu Clara, ini tenaga ahli pendidikan dan masih bersama saya di ujung Skype. Dan di segmen ini kita kedatangan Pak Catur Nur Rohman Oktavian, ini Ketua Litbang Pengurus Besar PGRI. Selamat malam Pak Catur. Selamat malam Mas Juno. Iya, kita sudah berbincang tadi juga bersama Bu Clara terkait pembukaan sekolah ini menjadi ancaman baru klaster COVID-19. Kalau dari Anda sendiri Pak Catur, bahwa kita tahu banyak sekali sebenarnya tenaga pengajar yang kurang setuju dengan tatap muka langsung karena sangat beresiko, bahwa kita tahu kesehatan anak-anak dan juga guru juga di atas segala-galanya tanpa mengorbankan tadi kedua belah pihak. Anda melihat kebijakan ini seperti apa? Ya, terima kasih Mas Juno. Selamat malam para pemirsa. Ya, pada prinsipnya pengurus besar PGRI juga banyak mendengar dari rekan-rekan guru di berbagai daerah dan juga orang tua murid, karena kami juga pernah mengadakan survei 2 bulan yang lalu. Kami pernah mengadakan survei tentang hal ini dan juga kami mengadakan survei periodik. Dan memang pada prinsipnya kita semua harus memprioritaskan tenaga guru, siswa, keselamatan dan kesehatannya di atas segala-galanya. Itu poin pentingnya. Oke. Jadi keselamatan dan kesehatan menjadi segala-galanya. Tapi memang di satu sisi PJJ yang berlangsung, kita tidak pungkiri memang banyak kekurangan, banyak kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan guru, orang tua, dan juga siswa. Dari sisi kuota, dari sisi internet, internet dan sebagainya. Oke. Baik, Pak Catur, kita tahu bahwa ini tidak diwajibkan, cuma dibolehkan untuk zona kuning dan zona hijau untuk melakukan tatap muka. Tapi ketika kita bicara resiko, Pak Catur, kalaupun beberapa sekolah di zona kuning dan zona hijau akan melakukan ini, dan beberapa juga sudah melakukan ini, ada informasi dari Padang dan juga Jawa Timur juga kemungkinan akan. Oke, kita terputus dengan Pak Catur, nanti kita akan coba sambung lagi melalui Skype. Kita mungkin ke Bu Clara dulu. Bu Clara. Ya. Ya, kita tahu bahwa ada kurikulum yang baru. Ini di kurikulum darurat disebutnya seperti itu, yang dikeluarkan baru-baru ini. Penyesuaian, diringkas seperti itu. Nah, kalau bicara quality atau kualitas, Anda melihat apakah peringkasan ini, penyederhana ini juga menurunkan kualitas pendidikan tanah air? Karena beberapa poin saya baca juga 70% hampir dipangkas dari kurikulum sebenarnya.
Sebenarnya tidak ya. Selama di pangkas itu benar-benar ditekankan pada apa yang dibutuhkan, kemudian dikaitkan dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi apa nanti yang dihasilkan dari kurikulum kedaruratan ini adalah akan menjadikan 25 tahun ke depan, tadi saya menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Catur, 25 tahun ke depan menjadi generasi yang unggul itu yang tangguh, inovatif dan kreatif. Mereka hebat gitu loh, bisa menghadapi COVID-19 ini, tapi pendidikannya tidak tertinggal seperti itu. Jadi menurut saya kurikulum sih harusnya tetap ya kurikulum K13 digunakan. Hanya di pangkas itu 3 hal aja yang penting itu. Bahasa, kemudian matematik sama IPA ya, sains. Karena 3 hal ini yang kan kita juga Pak Jokowi juga punya keinginan meningkatkan kita punya nilai ya, nilai pendidikan kita seperti itu. Jadi sebenarnya kurikulum yang dipangkas ini esensinya tetap ada dan itu tetap penting ya tadi ya Bu ya, bahwa tidak memangkas hal-hal yang urgent seperti itu. Iya, dan diperlukan juga sih rambu-rambu dari pemerintah, mana nih yang paling yang harus ketercapaian dari setiap daerah tuh yang mana gitu. Jadi tidak ada kesenjangan antara yang daerah 3T sama non 3T, hasilnya harus tetap sama. Karena semua punya tujuan yang sama. Baik. Dalam pendidikan seperti itu. Saya ke Pak Catur kembali, sudah terhubung Pak Catur. Ya, mohon maaf tadi terputus. Iya, tidak apa-apa. Pak Catur, kita bicara lagi, mohon maaf ini. Kita bicara kurikulum darurat yang sudah diberikan oleh Kemendikbud terkait ini. Pak Catur? Ya, gimana? Bicara Anda melihat kurikulum darurat di mana beberapa hal dipangkas di sini, disederhanakan seperti itu. Apakah ini langkah yang baik? Karena kita tahu kalau bicara kualitas pendidikan, ya yang ditakutkan adalah dengan kurikulum yang sederhana ini banyak pihak mungkin meragukan bagaimana kualitas pendidikan di tanah air. Oke, terima kasih Mas Juno. Pada prinsipnya sebelumnya kami mengapresiasi bahwa langkah Kemendikbud mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari kami, dari PBPGRI, untuk menyiapkan kurikulum darurat. Dalam beberapa kesempatan yang lalu kami sudah menyampaikan hal ini, bahwa memang dalam situasi darurat seperti ini, tidak perlu penuntasan pencapaian kurikulum seperti masa ideal. Karena memang ini adalah situasi darurat. Yang terpenting betul seperti yang tadi disampaikan, bahwa bagaimana agar langkah-langkah yang diinginkan tidak memperlebar disparitas yang terjadi jenjang antara. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan tetap berjalan, pendidikan pada anak-anak didik kita tetap berjalan dengan situasi seperti ini, dan guru dan siswa tidak diberatkan. Jadi guru dan siswa tidak diberatkan untuk pencapaian penuntasan kurikulum. Pak Catur, kalau kita bandingkan kurikulum yang biasa dan kurikulum darurat ini, apakah kalau kita evaluasi selama PJJ ini, guru-guru memang merasa bahwa kurikulum yang biasa tidak bisa diterapkan ketika harus melakukan PJJ karena memang berat dan juga tadi tidak maksimal. Dengan adanya kurikulum darurat ini, apakah sebenarnya sangat mempermudah rekan-rekan guru untuk tadi memberikan ilmu yang tadi esensial seperti itu? Iya, kan kurikulum 2013 itu kan dipersiapkan untuk situasi normal. Tidak ada bayangan kita dulu tahun-tahun yang sebelumnya bahwa pandemi ini akan terjadi. Sehingga dengan kejadian seperti ini tentu kita harus menyesuaikan bagaimana dalam situasi darurat seperti ini. Yang penting bagaimana kebutuhan dasar pendidikan anak tercapai dan keselamatan kesehatan anak-anak dan guru juga terjamin, sehingga bagaimana kurikulum itu bisa disederhanakan, disesuaikan dengan materi esensial yang mungkin situasi kondisi tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Itu Mas Juno. Kalau bicara juga Pak Catur, kita tahu bahwa tantangan ketika PJJ ini adalah internet, koneksi, di mana memang tidak semua wilayah anak-anaknya bisa mendapatkan akses internet. Dan yang menarik juga adalah bagaimana anak-anak Indonesia, jutaan anak Indonesia yang harus berjuang untuk mendapatkan gawai yang layak ketika kita tahu bahwa tidak semua punya handphone iOS ataupun Android yang bagus-bagus. PGRI sendiri melihat ini, apakah Anda punya masukan untuk pemerintah bagaimana kita
tidak hanya bicara kurikulum, tapi akses juga. Kita tahu banyak sekali anak-anak yang harus bekerja untuk mendapatkan akses internet dan juga harus membantu orang tuanya untuk mendapatkan handphone yang layak. Ya, jadi situasi pandemi seperti ini memberikan kita hikmah, diantaranya adalah bahwa hikmah, para guru-guru juga terus beradaptasi dengan teknologi, terus mengembangkan diri kemampuan teknologi, tapi memang kita tidak pungkiri bahwa kelemahan-kelemahan dalam PJJ ini sangat faktanya kita temui. Misalnya bagaimana daerah-daerah di Indonesia yang belum semuanya terjangkau internet, kemudian infrastruktur listrik. Nah, inilah hal yang harus dibenahi. Jadi saran kami pada pemerintah adalah agar infrastruktur untuk internet, listrik di berbagai daerah Indonesia, terutama di daerah 3T, ini juga harus segera direalisasikan. Karena kenyataannya adalah sulit untuk pelaksanaan PJJ secara daring. Teman-teman kami di seluruh daerah bahkan ada yang berinisiatif kreatif, bahkan mengunjungi daerah rumah-rumah dengan guru keliling dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya rekan-rekan guru kami untuk memastikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak bangsa tercapai gitu. Ya, kita tidak bisa menahan jalannya perubahan, tapi paling tidak kita bisa merubah dunia dengan pendidikan. Betul. Hikmah yang kita bisa ambil adalah bahwa peran guru tetap tidak bisa tergantikan, Mas. Artinya dalam teknologi ini, dalam dunia seperti ini, peran guru tetap tidak tergantikan. Baik, Pak Catur, terima kasih atas waktunya di segmen ini. Terima kasih sama-sama, Mas. Salam untuk teman-teman di PGRI, tetap semangat di tengah pandemi. Tetap semangat, kita harus optimis. Betul. Bahwa situasi ini akan kita Amin. Ya, dan Bu Clara, kita akan sambung di segmen selanjutnya ya, Bu ya. Oke, kita jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.